mungkin sebaiknya kita harus berhenti dari Facebook Reels, karena nggak akan dapat apa-apa. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini dan terima kasih karena kalian sudah mau nonton video ini lagi. Nah, di video kali ini kita masih akan bahas tentang Facebook. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kali ini kita akan bahas tentang aturan-aturan yang perlu kamu pahami ketika kamu memulai membuat konten di Facebook Reels atau mencari cuan di Facebook Reels. Apa saja yang harus kamu hindari? Berikut ini adalah informasinya. Bang, ajarin bang. Ajarin dong bang. Iya nih bang. Teman-teman, ketika saya melihat beranda Facebook saya sering sekali melihat orang-orang yang membuat Facebook Reels yang membuat video yang sebenarnya tidak aman untuk dibuat, tapi mereka masih mengerjakan dan berharap dapat cuan dari situ. Nah, apa saja sih cara-cara yang tidak aman yang sering dilakukan di Facebook untuk kamu hindari? Yang pertama, kamu harus menghindari video yang ada musiknya atau video dengan musik. Nah, kalau kamu upload video yang ada musiknya, misalnya kamu buat dari template aplikasi lain seperti CapCut dan lain sebagainya, itu dilarang oleh Facebook. Mungkin sekarang itu masih aman-aman aja dan gak ada kendala, tapi suatu saat nanti kamu akan kena pelanggaran karena video yang kamu buat itu dengan musik. Jadi saran saya, kamu harus menggunakan video yang original soundnya dan gak ada musik sama sekali, supaya Facebook kamu itu aman dan tidak ada pelanggaran sama sekali. Yang kedua, cara yang kamu harus hindari ketika kamu memulai di Facebook Reels adalah membuat video tanpa visual. Nah, ini ada di pedoman komunitas dari Facebook itu sendiri, karena sering sekali orang-orang di Facebook itu, ibu-ibu misalnya, membuat video yang gak ada visualnya sama sekali. Seperti membuat video quotes yang di belakangnya itu ada pemandangan, kemudian ditambahkan teks dan ditambahkan musik, itu sama sekali tidak boleh, karena suatu saat nanti akan terkena pelanggaran dari Facebook itu sendiri. Jadi tolong dihindari untuk video-video yang seperti ini supaya Facebook kamu itu aman ya. Cara yang tidak aman berikutnya adalah video dengan watermark. Watermark itu apa sih? Watermark itu adalah tanda yang ada di pojokan biasanya atau di tengah kalau itu bekas penggunaan dari aplikasi lain. Contohnya ketika kita sedang membuat video di TikTok, kemudian kita download videonya dan kita upload di Facebook, itu nggak bisa sama sekali. Atau ketika kita membuat video dengan template CapCut, kemudian ada tulisan CapCut-nya, itu tidak bisa kita upload karena nanti akan terindikasi itu kena pelanggaran akun kita. Jadi mulai dari sekarang, kalau ada watermark-nya itu dihapus saja. Kalau misalnya kita buat video di TikTok, usahakan kalau kita downloadnya video itu bukan dari aplikasi TikTok langsung, tapi dari aplikasi pihak ketiga yang menghilangkan watermark yang dibawa oleh akun itu sendiri atau video itu sendiri. Nah, yang keempat, yang dilarang itu adalah foto yang dijadikan video. Ini paling sering kita lihat ya, karena banyak sekali orang-orang yang membuat fotonya, beberapa foto dijadikan menjadi video, menjadi slide foto yang berjalan selama beberapa detik dengan tambahan musik. Ini dilarang sama sekali teman-teman. Jadi mulai dari sekarang itu, hindarilah membuat foto slide foto untuk dijadikan video. Atau cuma hanya satu foto aja dan kita tambahkan musik, kita tambahkan kata-kata, itu dilarang ya teman-teman. Kalau sekarang mungkin nggak masalah, tapi seperti yang saya katakan tadi, biasanya pelanggaran dari Facebook itu munculnya akan sangat lama. Tidak sekarang ya teman-teman. Yang berikutnya, hal yang harus kamu jauhi atau hindari ketika kamu membuat konten di Facebook Reels adalah menonton video sendiri. Kalau bisa jangan tonton video sendiri. Kalau kita sudah selesai upload, maka biarkan aja dia mengalir dan biarkan aja jangkauannya bertambah sendiri secara natural tanpa harus kita tambahi sendiri dengan tontonan kita sendiri. Jadi usahakan aja hindari, nggak perlu dilihat-lihat. Kalau memang konten kita itu udah bagus dan menarik, nanti suatu saat pasti akan ada yang meledak. Kemudian apalagi yang dilarang di Facebook Reels, yang harus kamu hindari adalah konten yang clickbait atau artinya konten yang palsu. Maksudnya bagaimana sih konten yang clickbait itu? Konten clickbait itu biasanya seperti kita melihat thumbnail yang berbeda. Misalnya di thumbnailnya itu seakan-akan menunjukkan sesuatu yang wow. Misalnya saya mendapatkan ikan yang besar atau raksasa, tapi isi videonya itu berbeda. Jadi konten clickbait itu adalah konten pemancing. Jadi judulnya itu berbeda dengan isinya. Itu nggak boleh sama sekali karena itu akan menyesatkan teman-teman. Jadi hindarilah konten-konten clickbait, buatlah konten yang original yang sesuai dengan apa yang kita bisa lakukan atau kita bisa rekam. Lalu bagaimana sih cara supaya Facebook Reels kita itu aman? Yang pertama teman-teman, buatlah konten yang menarik.
Saya sering sekali melihat orang-orang yang membuat konten yang hanya sekedar merekam saja. Dia lagi ada di sini, dia rekam, dia lagi ada di sini, dia rekam. Nah, menurut saya teman-teman, ini bukan konten yang menarik. Makanya view kita itu stuck di situ-situ aja. Kalau memang kita hanya buat konten seperti itu, mungkin sebaiknya kita harus berhenti dari Facebook Reels. Karena nggak akan dapat apa-apa. Bayangkan saja teman-teman, kita harus memenuhi syarat 60.000 menit tayang untuk iklan in-stream. Kalau view kita hanya sedikit, sekitar 100 atau 200, sekitar 300-400an dalam satu video yang kita buat, kemungkinan 60.000 menit itu nggak akan tercapai dalam 90 hari terakhir, karena syaratnya seperti itu. Jadi otomatis kita akan mengulang ke depannya. Nah, itu karena video kita nggak menarik sama sekali. Tapi buatlah video yang menarik. Misalnya kalau kita pandai bercocok tanam, kita buat video tentang bercocok tanam. Kalau bisa kita kadang harus muncul sekali-sekali, jangan hanya menampilkan sesuatu yang tidak ada kitanya. Kemudian kalau kita punya bakat yang lain, nah kita buat itu aja, kita rekam, kita buat semenarik mungkin dan kita edit, itu akan menarik perhatian dari banyak orang. Jangan membuat video yang hanya sekedar kita rekam, kita ke pasar, kita rekam, kita ke sini, kita rekam, kita lagi makan, kita rekam, itu nggak menarik sama sekali di Facebook Reels teman-teman. Jadi view kita akan stuck di situ-situ aja. Kemudian cara yang aman berikutnya adalah jangan pakai musik. Musik apapun itu usahakan supaya tidak dipakai teman-teman. Mau musik dari TikTok, musik dari Facebook yang sendiri, dari template yang ada di Facebook itu jangan dipakai sama sekali. Usahakan video kita itu memang original suara kita sendiri dan jangan ada musik. Supaya nanti konten kita itu nggak terindikasi kena pelanggaran dari Facebook teman-teman. Kemudian yang selanjutnya, usahakan kalau kita itu pakai video sendiri. Atau kita bisa reaction atau ceritakan sebuah video itu juga nggak masalah, seperti yang ada di konten-konten saya di Facebook Reels. Kita bisa cari bahannya di YouTube dan kita ceritakan video yang kita tonton itu. Yang penting jangan kita masukkan video orang lain untuk kita masukkan ke dalam Facebook kita. Nanti kita akan terkena pelanggaran ya teman-teman. Kemudian yang terakhir, seperti yang saya katakan tadi, buatlah video yang bermanfaat untuk orang lain, untuk dirimu dan untuk semua yang menonton. Karena video yang bermanfaatlah yang kemungkinan akan dinaikkan oleh Facebook Reels dan akan di-boost view-nya atau pengunjungnya sehingga akun kita itu akan semakin ramai. Jadi itu dia beberapa tips supaya akun Facebook kita aman dan semakin ramai. Jadi jangan buat konten yang hanya sekedar konten saja yang tidak ada manfaatnya sama sekali, tapi buatlah konten yang menarik orang untuk datang terus-terusan ke akun kita. Nah, itu saja dulu. Untuk trik bermanfaat lainnya, nantikan di channel ini lagi. Terima kasih.